Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fatih Syarifuddin dengan NIM 22080650042 dari kelas DKVB Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membacakan hasil resume materi mengenai metode proses desain dalam metodologi desain. Metode proses desain adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menghasilkan solusi kreatif dalam perancangan produk, sistem, atau lingkungan. Dalam metodologi desain, metode proses desain bertindak sebagai panduan untuk memandu desainer melalui serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dalam menciptakan solusi yang efektif dan inovatif. Salah satu metode proses desain yang umum digunakan adalah pendekatan berbasis siklus. Pendekatan ini terdiri dari beberapa tahap yang diulang secara iteratif untuk mengembangkan konsep, menganalisis, dan merevisi solusi desain. Tahapan-tahapan umum dalam metode proses desain meliputi yang pertama, penelitian dan analisis. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi, pemahaman tentang kebutuhan pengguna, dan analisis terhadap tantangan dan kendala yang ada. Desainer melakukan riset pasar, mengidentifikasi tren, dan menganalisis kebutuhan pengguna untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang konteks desain. Yang kedua, penggalian ide. Pada tahap ini, desainer menghasilkan beragam ide dan konsep yang berpotensi memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Teknik seperti brainstorming, sketsa cepat, dan pembuatan mood board dapat digunakan untuk memfasilitasi proses penggalian ide. Yang ketiga, konseptualisasi. Ide-ide yang dihasilkan pada tahap sebelumnya diperinci dan diubah menjadi konsep yang lebih terperinci. Desainer membuat sketsa, membuat prototipe kasar, atau menggunakan perangkat lunak desain untuk menggambarkan visual konsep-konsep tersebut. Yang keempat ialah evaluasi dan seleksi. Konsep-konsep yang telah dikembangkan dievaluasi berdasarkan kriteria desain yang telah ditetapkan, termasuk fungsionalitas, estetika, dan layanan yang disediakan kepada pengguna. Desainer memilih konsep terbaik yang akan diteruskan ke tahap implementasi. Yang kelima ialah pengembangan dan implementasi. Konsep yang dipilih dikembangkan lebih lanjut dengan rincian teknis yang lebih mendalam. Desainer menghasilkan prototipe yang lebih akurat dan menguji fungsionalitasnya. Pada tahap ini, desainer juga bekerja sama dengan tim teknis untuk mengoptimalkan solusi desain. Yang keenam, evaluasi dan iterasi. Solusi desain yang dikembangkan dievaluasi kembali dengan melibatkan pengguna, pihak berkepentingan, dan ahli terkait. Umpan balik yang diterima digunakan untuk memperbaiki solusi desain dan melakukan iterasi kembali pada tahap-tahap sebelumnya jika diperlukan. Tujuan metode proses desain dalam metodologi desain. Yang pertama ialah memberikan pemahaman tentang pendekatan sistematis. Materi ini memberikan pemahaman tentang metode proses desain sebagai pendekatan sistematis dalam perancangan, beserta mempelajari langkah-langkah terstruktur dan metodologi untuk menghasilkan solusi desain yang efektif. Yang kedua ialah mengembangkan keterampilan dan analitis. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan analitis beserta dalam penelitian, analisis kebutuhan pengguna, dan pengumpulan informasi yang relevan. Yang ketiga, mendorong pemikiran kreatif. Mendorong pemikiran kreatif dengan teknik penggalian ide dan konseptualisasi untuk solusi inovatif. 4. Memahami pentingnya evaluasi dan iterasi. Evaluasi dan iterasi penting dalam proses desain dengan pengujian dan umpan balik untuk perbaikan. Yang kelima, memperhitungkan faktor teknis dan pengguna. Metode ini juga mempertimbangkan faktor teknis dan kebutuhan pengguna melalui kerjasama dengan tim teknis dan pengujian fungsionalitas prototipe. Dengan memahami dan menguasai metode proses desain dalam metodologi desain, peserta diharapkan dapat menghasilkan solusi desain yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih inovatif. Materi ini juga akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan analitis, pemikiran kreatif, dan pemahaman tentang keterbatasan teknis dan kebutuhan pengguna dalam proses desain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.